Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman-teman muslim dan muslimat semuanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang berarti menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya, faridatun, wajib fardu hukumnya ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Di riwayat lain mengatakan ala kulli muslimin wal muslimat, bagi setiap muslim dan muslimat. Jelas hadis ini sangat sejajar ya pengertiannya dalam hal pengertian menuntut ilmu dengan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Firman yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam wahyu pertama tersebut, dalam surah Al-Alaq ayat 1, didahului dengan kata perintah, Iqra. Sebuah kata perintah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat muslim terutama dan kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Ini perintah untuk membaca, untuk belajar. Baik kita belajar secara akademik, yaitu membaca buku, literatur dan lain sebagainya, atau kita membaca keadaan, membaca lingkungan yang ada di masyarakat kita dan lingkungan kita. Kita harus selalu belajar untuk mengembangkan diri kita. Bahkan di salah satu ceramahnya Kiai Haji Bahaudin Nur Salim mengatakan, bodoh itu dosa besar. Ini juga sejalan apa yang sudah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tasturi, ya ini tidaklah seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang lebih besar dari kebodohan. Ternyata ada maksiat yang lebih besar dari rasa kebodohan, itu ada. Maksiat yang lebih besar dari kebodohan itu apa? Lalu beliau ditanya, adakah sesuatu yang lebih parah dari kebodohan? Ada nggak sih hal yang lebih dahsyat daripada kebodohan seseorang? Berarti kebodohan ini kan saking hinanya dia. Bahkan kita mungkin umat Islam, kita tahulah bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu semua orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijuluki sebagai babul ilmi, gerbangnya ilmu. Bagaimana kebijaksanaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semua para sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang bodoh, semua orang-orang alim, semua orang-orang pintar. Nah ternyata ada yang lebih besar dari kebodohan. Apa sih maksiat yang lebih besar dari kebodohan? Lalu kata beliau ketika ditanya, adakah sesuatu yang lebih besar dari kebodohan? Lalu beliau menjawab, iya, ada ternyata. Ada sebuah maksiat yang lebih besar dari kebodohan. Apa? Yaitu adalah orang bodoh yang tidak pernah merasa dia itu bodoh. Orang yang tidak berilmu, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya tidak berilmu. Dia selalu merasa lebih berilmu daripada orang lain. Selalu merasa seperti gelas yang sudah penuh sehingga tidak mau diisi oleh cairan yang baru, tidak mau diisi oleh ilmu yang baru. Hanya modal sedikit saja dia sudah bangga dengan keilmuannya. Dia sudah berkuar ke sana kemari, menyalahkan kaum A, menyalahkan kaum B, menyalahkan kaum C, mengkafirkan sesama muslim. Hanya bermodalkan satu hadis, dia berani mengkafirkan seorang muslim. Dia lupa banyak sekali hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah maksiat yang lebih parah dari kebodohan. Dia bodoh, dia kurang berilmu, dia tidak berilmu, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu tidak berilmu, tidak merasa bahwa dirinya itu bodoh. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Maka dia harus bersungguh-sungguh, hendak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya seperti hadis Nabi yang tadi kita sampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim dan muslimah.
Bagaimana dalam Islam diajarkan bahwasanya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ya bagaimana ibu ini bisa menjadi sekolah yang baik untuk anaknya kalau ibunya tidak berilmu, kalau ibunya tidak mau belajar. Bagaimana sakralnya perempuan dalam Islam. Ya maka kita sebagai umat muslim harus terus thalabul ilmi, belajar. Teruslah belajar. Di zaman sekarang ini belajar sangat mudah. Kita tidak seperti dulu lagi yang kalau mau belajar harus beli buku, harus pergi ke toko, harus cari buku di tempat buku-buku bekas, misalkan di pasar buku bekas. Kita cari buku untuk sumber belajar. Sekarang tidak. Hanya HP, sebuah kotak kecil, sebuah barang kecil. Kita buka internet, hanya modal kuota 1 giga, 2 giga, 3 giga, sekian giga. Kita buka internet, kita bisa belajar dari situ. Kita buka YouTube, kita dengarkan, belajar dari situ. Sangat dimudahkan kita untuk belajar. Tinggal kitanya sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Rasulullah, mau atau tidak untuk selalu mengembangkan diri agar kita bisa menjadi umat Islam yang baik, mengejar kejayaan umat Islam seperti zaman Abbasiyah dahulu, seperti bagaimana Turki, Bani Umayyah, dahsyatnya keilmuan di zaman Abbasiyah, banyak kita lupakan sekarang. Maka ya mari kita sama-sama memperbaiki dhiroh, keinginan belajar kita, kesungguh-sungguhan belajar kita, niat kita dalam belajar. Mari kita sama-sama benarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.